Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Aziza bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, menjaga dan merawat kesehatan ibu dan janinnya di masa kehamilan menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, ibu hamil juga harus dibekali pengetahuan tentang apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengandung. Nah, untuk mengetahui hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar, Dr. Fitria Angela Umar, spesialis obstetri dan ginekologi dari Primaya Hospital Hertasning Makassar. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar, dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, salam sehat ya, dokter ya. Iya, penting sekali bagi seorang ibu hamil untuk menjaga kesehatannya selama masa kehamilan. Hal-hal penting apa sih, dokter, yang perlu diperhatikan nih selama masa kehamilan? Ya, jadi pada ibu hamil itu harus makan teratur dan juga istirahat yang teratur, harus istirahat cukup. Minumnya juga harus minimal 2 liter per hari. Kemudian kalau untuk olahraga, ya ibu hamil itu bisa dilakukan olahraga tapi yang ringan-ringan seperti jalan pagi. Kalau masih awal-awal kehamilan, masih pusing-pusing, tidak apa-apa, tidak usah dipaksa, bisa istirahat dulu di rumah. Baik, itu tadi beberapa hal penting ya, hal dasar kemudian yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil. Untuk memantau kondisi kesehatan kita sendiri, dokter, apakah memang ada periode khusus untuk melakukan pemeriksaan atau seperti apa baiknya? Ya, kalau untuk melihat kondisi bayi itu bisa dilakukan pemeriksaan antenatal care di ke dokter kandungan untuk di USG. Jadi minimal itu kita harus melakukan USG selama 4 kali minimalnya. Kemudian pemeriksaan laboratoriumnya itu 1 kali. Kemudian untuk pemeriksaan tiap bulanan itu harus dilakukan untuk memeriksakan tekanan darahnya ibu dengan denyut jantung janin. Baik, itu kemudian pemeriksaan yang bisa dibilang wajib juga ya, dokter ya, untuk dilakukan bagi ibu hamil. Nah, terkait dengan masalah pemenuhan nutrisi dan gizi selama periode kehamilan, apakah setiap trimester ada juga kebutuhan nutrisi tertentu yang semestinya wajib untuk dipenuhi oleh ibu hamil, dokter? Seperti apa pembagiannya? Ya, jadi kalau ibu hamil itu paling penting itu nutrisinya yang paling sering terjadi ya, itu anemia. Jadi pemenuhan asam folat dan zat besinya itu untuk penambah darahnya itu harus diminum. Nah, kemudian selain itu bukan hanya vitamin seperti asam folat dan zat besi, itu kita juga perlu vitamin-vitamin lain seperti vitamin A, vitamin B, B1, B6, B12, dan juga omega 3. Kemudian selain itu juga bisa diberikan kalsium. Nah, jadi kalau pada trimester pertama ini berbeda-beda. Trimester pertama ini yang paling utama itu asam folatnya. Bahkan sebelum hamil kita harus memenuhi asam folat untuk tubuh kita sebelum ada janinnya, sebelum terbentuk janinnya. Jadi kalau misalnya pasangan-pasangan muda nih baru menikah, nah sudah bisa memenuhi kebutuhan asam folatnya, asam folat hariannya tiap hari boleh ya. Selain makanan bisa juga dikasih suplementasi asam folat. Nah, itu untuk apa? Untuk pertumbuhan otak, tulang belakang dan juga jantung janin. Ya, jadi itu untuk trimester pertama. Kemudian untuk pembentukan jaringannya itu paling dibutuhkan lagi vitamin B6. Nah, vitamin A juga bagus untuk penyerapan vitamin yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, untuk janinnya sendiri kalau sudah trimester 2, dia kan akan bertumbuh ini tulang-tulangnya. Jadi otomatis
yang dia bentuk tulang itu dari kalsium dari ibu. Yang paling sering terjadi itu makanya ibu hamil itu sering nyeri gigi. Nah, karena nyeri gigi itu diambil kalsium di giginya itu diserap ke janin untuk pembentukan tulangnya janin itu sendiri. Nah, kemudian nyeri-nyeri tulang belakang. Nah, itu juga semua tulang-tulang diserap sama bayi itu dari ibu. Nah, kenapa? Makanya kita perlu kalsium tambahan. Nah, itulah kenapa harus diberikan kalsium. Selain itu juga, kalsium itu juga bisa mencegah persalinan prematur dan juga preeklamsia atau darah tinggi dalam kehamilan. Baik, tadi di awal dokter juga sempat menyinggung masalah anemia. Terkait dengan ini dokter, apakah aman-aman saja selama masa kehamilan mengkonsumsi suplemen penambah darah dokter, atau perlu diperhatikan juga untuk durasinya, atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau sebenarnya ini kalau misalnya asam folat ya, nah asam folat itu memang harus diberikan dosis tinggi untuk mencegah kelainan pada tulang belakang dan saraf janin ya. Nah, jadi asam folat ini sudah ada penelitiannya. Rata-rata pasien yang sudah riwayat anak pertamanya cerebral palsy, setelah pemberian asam folat, sementara untuk kehamilan anak kedua, itu jarang sekali terjadi cerebral palsy lagi. Jadi ini sebenarnya penting banget. Kenapa dokter-dokter kandungan selalu pasti pemberiannya asam folat dan zat besi. Nah, terus untuk perkembangan dan pertumbuhan janin itu juga kalau misalnya anemia, itu dia akan bayinya lahir kecil, berat badan lahir rendah, dan juga beresiko untuk persalinan prematur kalau ibunya anemia. Nah, batas-batasan itu sendiri kalau pada ibu hamil untuk trimester pertama minimal HB-nya itu 10,5. Kemudian trimester kedua dan ketiga minimal HB pada ibu hamil itu 11. Jadi memang harus dipenuhi kebutuhan vitamin penambah darahnya. Baik, kebutuhan vitamin dan nutrisi tadi itu sebenarnya hal dasar yang memang wajib untuk dipenuhi oleh ibu hamil ya, karena sekaligus juga untuk menghindari masalah stunting ya dokter ya, ketika nanti anak lahir dan tumbuh begitu. Kami akan konfirmasi lanjut saudara ke Dokter Fitria terkait dengan mitos-mitos yang kerap kali berkembang di masyarakat. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Vano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Fitria dari Primaya Hospital Hertasning Makassar. Dokter, kalau membahas soal masalah kehamilan, tentu ada beberapa pantangan-pantangan ya yang harus diperhatikan. Hal-hal penting dokter yang harusnya dihindari begitu selama masa kehamilan itu apa-apa saja, dokter? Ya, selama kehamilan itu tidak boleh makan makanan mentah ya. Jadi semua makanan harus masak. Kalaupun makan yang bakar-bakar bisa, yang penting jangan yang gosong-gosongnya. Makan dagingnya saja yang di dalam, yang masak ya. Jangan yang mentah. Pokoknya jangan yang gosong dan jangan yang mentah ya. Kemudian selain itu tidak boleh olahraga yang terlalu berat. Apalagi kalau sudah ada nyeri perut, nah itu tidak boleh terlalu banyak mengangkat beban berat. Olahraga apa dokter yang sebaiknya baik dan aman begitu untuk di masa kehamilan? Ya sebenarnya banyak ya, kayak seperti prenatal yoga itu juga bisa dilakukan, yoga, terus jalan santai itu juga bisa dilakukan. Untuk yang angkat-angkat berat itu bisa, tapi bukan yang terlalu berat ya. Kalau misalnya sekitar kayak barbel 1-2 kilo itu masih tidak masalah. Nah, kecuali kalau yang angkat berat seperti 10-20 kilo itu ya itu bahaya ya. Kalau kecuali kalau dia atlet ya, yang kayak yang di TikTok itu semua kan ada yang udah nge-gym padahal udah 8 bulan, 9 bulan angkat beban berat. Nah itu jangan samain ke kita karena dia itu sudah atlet, beda sama kayak kita yang jarang melakukan olahraga berat, mendingan yang ringan-ringan aja. Tapi pada dasarnya ibu hamil itu harus banyak istirahat. Baik, selain masalah fisik yang berubah dari kondisi ibu hamil, fisiknya berubah, masalah kesehatan emosional atau mental pun juga sangat berpengaruh ya dokter ya di masa kehamilan. Bisa jelaskan dokter apa sih kemudian pengaruh kondisi kehamilan terhadap kondisi kesehatan mental dan bagaimana caranya agar kondisi fisik dan kesehatan emosional dari ibu hamil ini bisa tetap baik begitu selama masa kehamilan? Ya. Jadi ibu hamil ini memang sensitif sekali ya, dan itu wajar karena hormon HCG-nya itu sangat meningkat saat hamil, terutama saat trimester pertama. Jadi ini butuh sekali support dari keluarga atau orang terdekatnya, terutama pasangan ya. Itu memang penting banget untuk kesehatan dan mental pada ibu hamil. Nah, kalau misalnya ibu hamil itu biasanya itu karena hormonnya terganggu, banyak sekali penyakit-penyakit yang dia awalnya kita rasa biasa aja, tapi menjadi lebih berat karena dia mengandung. Ya, jadi lebih sensitif. Jadi itu wajar kalau ibu hamil itu butuh dukungan kesehatan mental. Sampai melahirkan pun masih butuh untuk kesehatan mentalnya. Baik, jadi tahapan trimester awal sampai melahirkan pun, saat menyusui pun sosok ibu ini juga harus diperhatikan kesehatannya secara emosional ya dokter ya. Baik, salah satu mitos yang juga kerap kali berkembang di masyarakat soal kehamilan terkait dengan hubungan intim dokter selama masa kehamilan. Bisa dijelaskan dokter secara medis apakah ini aman-aman saja kah atau seperti apa? Ya, sebenarnya berhubungan intim saat hamil itu bisa-bisa saja. Tapi di garis bawahi ya, makanya sebaiknya kontrol ke dokter dulu. Apakah ada sesuatu yang bisa jadi kontraindikasi untuk melakukan berhubungan seksual atau tidak. Jadi masing-masing orang itu berbeda. Ada yang kesehatan kehamilannya itu bagus, kandungannya itu kuat. Nah itu untuk berhubungan bisa-bisa saja. Ada juga keadaan-keadaan tertentu seperti misalnya kandungannya lemah. Misalnya dia ada inkompeten serviks ataupun misalnya plasentanya di bawah, itu yang tidak bisa dilakukan berhubungan intim karena resiko untuk pendarahan, resiko keguguran atau persalinan prematur itu tinggi. Jadi masing-masing itu berbeda, harus ke dokter kandungan. Jadi kalau misalnya nih ada riwayat keputihan yang banyak. Nah, kalau riwayat keputihan yang banyak kayak bagaimana dulu? Kalau keputihannya cuma kayak putih lendir, nah itu biasa pada ibu hamil enggak masalah. Tapi kalau keputihannya banyak, berbau dan disertai gatal, artinya itu ada curiga
infeksi. Nah, infeksi yang sering terjadi pada ibu hamil itu infeksi dari jamur. Nah, itu kalau misalnya berhubungan seksual, itu nanti kumannya itu naik ke atas, nah itu gampang terinfeksi juga di intrauterin dalam rahim. Nah, makanya dilarang untuk berhubungan, diobati dulu sebelum misalnya ingin berhubungan, dikasih obat dulu ke dokter kandungan, seperti itu. Baik, selain itu dokter, ketika kemudian pasangan ini baru memutuskan untuk melakukan konsultasi ke dokter, biasanya rekomendasi-rekomendasi lain seperti apa yang diberikan dari dokter sendiri untuk masalah ini? Ya, kalau misalnya mau berhubungan pun sama suami ya, apalagi kalau ibu hamil itu kan sebenarnya hormonnya itu lagi bergejolak ya. Kadang lagi males, kadang kayak pengen banget. Nah, kalau misalnya pun berhubungan itu posisinya enggak boleh sembarang posisi. Kalau trimester pertama mungkin bisa berbagai macam posisi, tapi dalam tanda kutip ini tidak ada risiko-risiko seperti kandungan lemah atau plasentanya di bawah atau ada riwayat perdarahan, itu tidak boleh sama sekali berhubungan. Atau misalnya sering nyeri-nyeri perut, tidak boleh juga karena bisa resiko terjadinya keguguran. Terus pada trimester 2, ketiga, terutama pas 5 bulan ke atas itu kan bayi itu kan semakin besar. Nah, kalau bayi semakin besar artinya ada penekanan kalau terlalu lama terlentang. Nah, jadi harus ada posisi-posisi tertentu seperti miring kiri atau miring kanan untuk berhubungan. Nah, kemudian selain itu juga untuk pada laki-laki ya, tidak boleh ejakulasi di dalam, ejakulasinya di luar, karena pada air mani itu sendiri itu mengandung prostaglandin yang bikin kontraksi. Berhubungan saja bisa membuat kontraksi, apalagi kalau ejakulasi di dalam ada air di situ yang prostaglandinnya itu bisa menyebabkan lebih berkontraksi. Makanya kecuali ya kalau sudah trimester 3, sudah 8 bulan ke atas, kita justru menganjurkan sering-sering berhubungan karena supaya bisa ada kontraksi alami. Baik, itu dia ya dokter ya, penjelasan dokter terkait dengan bagaimana berhubungan saat masa kehamilan. Nah, kita ke sorotan yang lain dokter. Salah satu masalah umum juga yang sering terjadi di masa kehamilan terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Apa saja sih dokter masalah kesehatan yang kemudian juga perlu diperhatikan oleh ibu hamil selama masa kehamilannya? Jadi kalau pada ibu hamil itu yang paling sering ya, kita harus kontrol tekanan darah. Nah, tekanan darah itu pada ibu hamil ada beberapa yang bisa meningkat ya. Dia biasanya karena ada problem dari awal kehamilan sehingga plasentanya tidak terbentuk dengan baik, sehingga saat trimester lanjut dia terjadinya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian kedua itu gula darah. Jadi kalau misalnya ibu hamil ya terlalu banyak makan makanan manis, nah itu sebenarnya bukan berarti tidak boleh. Ibu hamil itu tetap butuh gula darah untuk pembentukan jaringan janin. Dan juga untuk nutrisi ibu juga, cuma jangan sampai berlebihan. Jadi kalau misalnya ibu hamil kalau sudah makan es krim 1 kali, jangan lagi minum teh manis lagi, jangan lagi minum yang misalnya makan lagi kue-kue atau minum-minum manisan lainnya. Jadi ganti dengan air putih dan makan makanan sehat lainnya. Baik, makanan yang manis-manis juga harus diperhatikan ya untuk ibu yang sedang hamil. Nanti di segmen selanjutnya dokter kita akan membahas lebih banyak lagi untuk menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan. Kita harus jeda terlebih dahulu, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah
penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, Saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Dr. Fitria, spesialis obstetri dan ginekologi dari Primaya Hospital Hertasning Makassar. Baik, di segmen ini dokter, kita juga ingin mengetahui lebih jauh begitu, di mana sebelum seorang wanita memutuskan untuk hamil, bisa dibilang ada beberapa tahapan ataupun pemeriksaan yang dilakukan begitu agar di masa kehamilan kondisi kesehatannya bisa membaik. Biasanya pemeriksaan-pemeriksaan seperti apa sih dokter yang sebaiknya dilakukan oleh seorang wanita sebelum memutuskan untuk hamil? Jadi pada wanita-wanita muda yang baru-baru menikah, sebelum memutuskan kehamilan, yang pertama kita cek itu tentang kondisi dari kandungan itu sendiri. Kita bisa cek kandungannya, apakah ada kista, ada miom, atau polip, atau ada penebalan, ada gangguan hormonal enggak, ada telurnya, apakah ada PCOS atau tidak, ya. Nah, itu ke dokter kandungan untuk diperiksakan. Nah, tapi memang sebelum itu sebaiknya memang pada wanita-wanita muda yang mau hamil ini sudah makan makanan yang bergizi, ya. Nah, ini akan berdampak di kemudian hari karena nutrisi yang sebelum hamil itu nanti akan jadi cadangan saat hamil. Misalnya kebutuhan vitaminnya, karena kan kalau ibu hamil itu nanti akan sensitif dan akan milih-milih makanan. Nah, jadi itu sebelum terjadi seperti ini, sebaiknya kita sudah memenuhi kebutuhan dari sebelum hamil. Ya, semua nutrisinya, vitaminnya, makan makanan yang bergizi, makan daging, sayur, ya, yang protein, sayur, kemudian ada buahnya juga. Semua harus terpenuhi untuk vitamin-vitamin sebelum masa kehamilan. Baik, nah yang jadi masalah tadi dokter sempat Anda sebutkan bahwa di masa kehamilan ternyata terkadang ibu hamil ini pemilih begitu, milih-milih makanan, maunya makan ini, makan itu. Nah, pembagiannya itu harus seperti apa sih dokter supaya kemudian apa yang dimakan oleh ibu hamil ini bisa tetap sehat dan ibu hamil pun juga tidak bosan dengan aneka makanan yang dia makan begitu? Ya, jadi memang ibu hamil ini susah sekali biasanya makan, tidak semua sih, tapi memang ada beberapa yang orang bilang mengidam, ya, milih-milih makanan. Untuk memenuhi kebutuhan, ya, itu kita harus makan yang seperti protein. Misalnya kalau ibunya nggak suka makan ikan, nggak apa-apa, kita cari protein pengganti seperti daging atau telur. Kemudian kalau misalnya untuk vitamin-vitamin dari sayurnya atau dari buahnya, kita cari yang sehat. Jadi misalnya ibunya tidak suka makan anggur misalnya, ibunya sukanya makan jeruk, ya sudah makan jeruk, tidak masalah. Yang mana yang ibu bisa makan. Nah, jadi supaya tidak makan junk food, ya. Nah, jadi ibu hamil tuh nggak boleh makan junk food. Baik, jadi tadi dokter kerap kali mention bagaimana kemudian ibu hamil harus memperhatikan makanannya, makanan yang sehat dan bergizi, ya dokter, ya. Nah, bisa dijelaskan juga nih dokter, di Primaya Hospital Hertasning Makassar, apa saja kemudian pelayanan diberikan untuk ibu hamil dan juga fasilitas-fasilitas penunjangnya ini apa saja dokter? Di Primaya Hospital Hertasning ini kita memiliki fasilitas pemeriksaan USG seperti 2D, 3D, dan 4D, dan juga transvaginal.
Kemudian kita juga lengkap di laboratoriumnya untuk pemeriksaan kehamilan seperti beta HCG. Kemudian kalau untuk pasien-pasien promil ada untuk pemeriksaan hormonal juga ada ya seperti estrogen, progesteron, ya estradiol seperti itu. Nah, kemudian untuk fasilitas-fasilitas melahirkannya juga bisa melahirkan normal maupun seksual sesaria. Kalau di Primaya Hospital Hertasning sendiri itu semua ibu-ibu melahirkan dilakukan pemeriksaan kesejahteraan jantung janin dengan CTG. Baik, itu dia beberapa fasilitas yang ada ya dokter di Rumah Sakit Primaya di Jalan Hertasning Kota Makassar. Nah, dokter bisa dijelaskan juga nih dokter terkait dengan masalah ketika menjelang kelahiran. Kerap kali seorang ibu ini punya kecemasan ataupun juga ketakutan tersendiri menjelang melahirkan. Apa saja sih kemudian dokter yang perlu diperhatikan agar kondisi ibu ini bisa tetap baik saat melahirkan di tengah kecemasan dan ketakutan yang dia rasakan? Ya, jadi memang ibu hamil ini banyak sekali yang ada yang takut tidak bisa lahir normal, ada yang takut kalau melahirkan sesar. Sebenarnya ibu hamil itu kalau sudah melahirkan normal ataupun sesar itu sudah menjadi ibu. Tidak peduli mau normal ataupun sesar, tetap menjadi ibu seutuhnya. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir. Nah, memang persiapan-persiapan ini ya selain untuk mental ya, kita juga harus lihat juga kondisi janinnya dengan biasanya antenatal care ya, untuk lihat jantung janinnya, pemeriksaan kondisi beratnya sudah cukup atau tidak, ketubannya masih bagus atau tidak, plasenta atau tidak, itu di USG. Ya, jadi kalau misalnya nih ketubannya kurang, terus ada lilitan. Nah, itu juga pasti kita khawatir kan kalau misalnya ini bisa normal enggak. Nah, kalau di Primaya Hospital Hertasning sendiri itu ada fasilitas kalau misalnya melahirkan normalnya itu pun gagal, ada untuk operasi sito itu siap terus 24 jam. Baik. Jadi tidak usah khawatir. Baik, ya. tidak usah khawatir menjelang melahirkan begitu ya dokter. Dan selanjutnya dokter bisa diberikan juga imbauannya nih untuk pemirsa di rumah, untuk ibu-ibu ataupun juga calon ibu agar mempersiapkan, agar menjaga dirinya untuk bisa tetap sehat selama masa kehamilan. Bisa juga berikan imbauan nih untuk keluarga yang mendampingi agar kondisi kesehatan ibu bisa tetap baik saat masa kehamilan. Silahkan dokter. Ya, untuk keluarga ya, kalau misalnya kita sudah tahu kalau kita lagi sakit ya, apalagi terutama yang sakit demam, flu, ya jangan dekat-dekat ibu hamil ya. Atau kalau misalnya cuma batuk saja, kita bisa pakai masker ya. Jadi bukan berarti membatasi kunjungan, tidak mau ketemu ya, bisa ketemu dengan cara membatasi dengan bisa pakai masker ya. Baru selain itu juga untuk kalau misalnya melahirkan ibunya, nah ini kan biasanya butuh banget dukungan dari keluarga ya. Jadi tidak bisa dikasih tinggal sendiri. Ibu habis melahirkan itu harus ada yang temani, tidak boleh ditinggal sendiri di rumah. Harus ada temannya. Baik, jadi peran keluarga juga sangat besar ya perannya untuk bisa ibu hamil bisa tetap sehat dan menjaga kehamilannya. Terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami, Dr. Fitria Angela Umar, spesialis obstetri dan ginekologi dari Primaya Hospital Hertasning. Sukses selalu ya dokter ya. Baik, terima kasih juga untuk kolaborasi Kompas TV Biro Makassar bersama dengan Primaya Hospital Hertasning. Demikian saudara, saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.